pada tanggal 27 Juli sampai 9 Agustus ini menurunkan ke level 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pustaka Ahyar dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali. Pada hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih level 1, level 2, dan level 3, dan level 4 di negeri Taiwan atau bumi Formosa. Hal ini hampir sama dengan di Indonesia. Namun sebelumnya sudah lama dulu di Taiwan level 1, 2, 3, 4. Kemudian beberapa kemudian di Indonesia setelah PSBB, kemudian PPKM, kemudian ke level 1, 2, 3, dan 4. Nah, perlu diingat sahabat Pustaka Ahyar bahwa di Taiwan, di negeri Taiwan ketika saat ini dia pada titik level 3. Apa level 3 itu? Level 3 itu adalah di mana kasus penambahan COVID itu melebihi angka 100 ke atas. Jadi level 3 itu saya jika mau beli makan siang, makan pagi, atau makan malam, itu saya tidak boleh makan di tempat, saya tidak boleh makan di restoran, saya tidak boleh makan di pedagang kaki lima, tapi saya makan di kamar atau di asrama, saya bawa pulang. Dan ini berlaku untuk semua orang, tidak boleh seseorang makan di tempat. Nah, maka pemerintah setempat menyuruh orang yang punya usaha makanan untuk mengangkat kursinya naik ke atas meja, kemudian dirapikan, dipojokkan seperti pada gambar ini. Nah, inilah kenapa bahwa aturan itu berlaku. Jadi siapapun yang melayani pembeli dan makan di tempat, maka denda akan menanti. Jangan salah, hampir puluhan juta dendanya. Nah, yang kedua adalah sekolah, kampus semuanya tutup, semuanya pembelajaran online learning. Yang ketiga adalah tidak boleh makan di kereta, tidak boleh minum di kereta, menggunakan masker, tidak boleh dibuka maskernya, maka denda 3.000 NT atau 1,5 juta. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Jadi inilah yang dinamakan dengan level 3. Level 3 itu juga membatasi orang-orang berkumpul. Jadi jangan harap berkumpul nongkrong bareng bersama banyak orang, enggak. Di dalam ruangan itu maksimal 5 orang. Dan di luar ruangan itu maksimal 10 orang. Nah, jadi kalau ada lebih satu saja dan ada yang melaporkan, polisi akan datang dan menilang Anda. Di level 3 semua toko masih buka, warung makan juga masih buka, penjual es juga buka, pedagang kaki lima juga buka, malam juga buka, terserah yang punya toko. Kemudian untuk tempat-tempat wisata tutup semuanya, kolam renang tutup semuanya, tempat permainan anak di alun-alun atau di tempat taman dan sebagainya itu tutup semua, tidak boleh. Pada saat ini pemerintah Taiwan menurunkan ke level 2 karena hasil grafik ini bahwa sebelumnya itu hampir 400-500 penambahan kasus, sekarang minggu-minggu ini ya 18, pernah angka 8, 23, 30, 25, dan hampir 2 minggu ini hampir di bawah 100, sehingga pada tanggal 27 Juli sampai 9 Agustus ini menurunkan ke level 2. Artinya apa? Warung makan boleh melayani orang untuk makan, tapi tetap memakai masker dan berjarak. Saat makan tidak apa-apa masker dilepas, saat minum tidak apa-apa dilepas. Kemudian beberapa tempat wisata dibuka, ya kan? Kemudian pembelajaran masih tetap menggunakan sistem online learning. Nah, inilah beberapa catatan di level 2. Jadi pada tanggal 27 Juli sampai 9 Agustus 2021 akan saya bacakan bagaimana kebijakan pemerintah Taiwan di dalam mengantisipasi pandemik ini. Bahwa standar kewaspadaan epidemi diturunkan ke tingkat 2. Penerapan waspada tingkat kedua yang sangat ketat. 1. Selain saat makan dan minum, selama di luar rumah wajib memakai masker. Maka jika ketahuan membuka masker, denda menanti. Mekanisme pendataan terpadu, menjaga jarak sosial yang aman. Jadi kemana-mana kita harus menggunakan barcode ya. Jadi kalau mau masuk mall maka scan barcode,
kemudian mau masuk warung belanja scan barcode, kemudian mau masuk ke periksa dokter scan barcode, dimanapun harus menggunakan scan barcode biar tahu bahwa saya hari ini tadi jam 7 dari toko A, kemudian jam 9 pergi ke kampus, jam 10 kemudian pergi ke mall, jam 10 kemudian saya kembali ke rumah. Itu terdeteksi oleh pemerintah Taiwan. Yang ketiga, pembatasan jumlah dan arus pengunjung di tempat bisnis atau instansi pelayanan umum. Ruang gerak dalam ruangan setidaknya 1,5 meter ya. Untuk luar ruangan setidaknya 1 meter jarak antar orang dan orang lainnya. Batasan maksimal jumlah orang dalam kegiatan dalam ruangan adalah 50 orang. Untuk luar ruangan 100 orang, atau harus memberikan perencanaan pencegahan epidemi apabila melebihi batas. Kemudian pesta pernikahan atau upacara pemakaman boleh dilakukan. Pelaksanaan upacara pemakaman mematuhi peraturan pencegahan epidemi MOI. Pesta pernikahan mematuhi batasan maksimum dalam ruangan adalah 50 orang, luar ruangan 100 orang. Ini enak, di mana-mana pokok di dalam 50, di luar 100. Apapun acaranya di dalam 50, di luar 100. Ini teman-teman Nahdlatul Ulama dan teman-teman PMI, kita bisa mengadakan sholawatan bersama nih. Majelis sholawat kita hidupkan, kita banjarian, tapi tetap ingat maksimal 50 orang, dan ketika masuk tetap cek suhu, kemudian tulis namanya, nomor teleponnya, dan kemudian tetap memakai masker dan berjaga jarak. Pesta pernikahan mematuhi batasan maksimum dalam ruangan adalah 50 orang, luar ruangan 100 orang, serta mematuhi pedoman makan dengan tidak bersulang. Ting, nggak boleh bersulang, nggak boleh rame-rame. Dapat dibuka sesuai dengan manajemen pencegahan epidemi dari otoritas pewenang. Jadi di bawah ini beberapa yang boleh dibuka, yaitu taman kanak-kanak, kelas pelatihan mengemudi, tempat les, lapangan olahraga SMA ke bawah ya, lapangan-lapangan, tempat bowling, biliar, tempat penitipan bayi, kelas pelatihan demensia, pijet terapi tradisional yang mau pijet, usaha kecantikan, panti pijet, usaha mesin, capit boneka. Nah, capit boneka itu apa? Capit boneka itu seperti ini. Nah, jadi kita memasukkan koin, lalu kita memancing, ya mancing, ada jam tangan, ada cas HP, ada box HP tapi isinya bukan HP, apa banyak di situ ya. Jadi capit 10 NT kalau mau main gitu. Nah, pelabuhan ikan golongan 1, tempat memancing ikan, tempat ibadah. Nah, ini sebuah kabar gembira bagi teman-teman Islam setelah beberapa bulan ya, hampir 2 bulan kita tidak sholat Jumat tapi beberapa orang ya, maksimal 5 orang. Nah, sekarang boleh 50, ini Imam Syafi'i 40 orang. Ini Masjid Anur Tongkang dan Masjid di Kaohsiung, Masjid di Taipei boleh melaksanakan maksimal 50, tetap jaga jarak juga. Pertunjukan potehi keagamaan ya, jadi mengadakan acara keagamaan di luar maupun di dalam. Ingat, di dalam 50, di luar 100. Nah, kemudian tempat yang masih wajib ditutup. Nah, yang pertama adalah tempat hiburan. Tempat hiburan ditutup. Ruang kabaret, ruang dansa, klub malam, klub, pub, bar, lounge, tempat penyiaran, perekaman siaran, MTV atau karaoke gitu kan. Karaoke juga ditutup. Tempat bernyanyi ya kan, KTV itu semacam karaoke lah, tempat karaoke keluarga yang disewakan. Barbershop turis, barbershop audiovisual, taman hiburan, pusat video game, tempat informasi rekreasi, arena rekreasi mahjong, tempat permainan meja dan sejenisnya maka belum dibuka dan wajib ditutup. Kemudian tempat pendidikan dan pembelajaran juga masih ditutup. Maka komunitas kampus masih terbuka pendaftaran kelas untuk musim gugur ini, tapi kelas di dalam kelas masih belum dibuka alias online. Pusat pembelajaran lansia, ruang baca, kolam renang dan tempat-tempat sejenisnya. Inilah aturan-aturan pada tingkat 2. Maka diturunkan ke waspada tingkat kedua, di luar rumah tetap memakai masker. Informasi saya ambil dari Pusat Komando Epidemik Sentral CACC dari Taiwan. Inilah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan dari negeri Taiwan. Doakan
semoga bisa turun lagi ke level 1 dan kemudian 0 kasus, dan kemudian kita yang di Taiwan bisa membuka masker. Dan begitu pula dengan di Indonesia, untuk mematuhi protokol kesehatan, mematuhi pemerintah Indonesia sudah semaksimal mungkin untuk mengantisipasi epidemik COVID-19 ini. Maka sebagai warga yang baik, warga yang cinta tanah air, kita ikuti protokol kesehatan, kita patuhi apapun kebijakan pemerintah yang lakukan. Ingat bahwa apapun kebijakan yang pemerintah lakukan itu demi kemaslahatan umat. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Bahwa kebijakan pemerintah itu demi kemaslahatan bersama, dan saat inilah mari kita bertarung bersama-sama melawan virus COVID-19. Kita memakai masker kemana-mana, jaga jarak, tahan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, stay di rumah, stay at home, stay healthy, dan saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.